Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman semua, anggota Majelis Taklim Azizah yang insyaallah dicintai oleh Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillahirabbil alamin kita hari ini bertemu kembali dalam majelis taklim tercinta kita perdana setelah kita apa? Puasa Ramadan, berlebaran, Masya Allah ya. Mudah-mudahan perdana kita pertemuan hari ini merupakan pertemuan awal yang baik yang insya Allah akan bisa istiqomah sampai nanti ketemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Seperti tadi yang disampaikan khusus, walaupun masih agak sepi gitu ya, karena masih bolong pesertanya maksudnya. Tapi dari wajah-wajah yang nampak, penampakannya ini wajah-wajah gembira. Tapi kayaknya sahurnya pada habis. Biasa ya, kalau mudik, lebaran itu insya Allah ya kita sudah pokoknya semua dikeluarin ya, mulai dari apa ya, udah gak usah dihitung ya, nanti nyesel. Tapi enggak kok ya. Nah, ini bagian dari salah satu bagaimana kita melanjutkan amal soleh di bulan Ramadan. Ibu sekalian, Masya Allah ya, karunia Allah yang luar biasa. Hari ini kita masih ketemu, karena kemarin kita nggak ingat masih bisa ketemu lagi ya. Dan mudah-mudahan gitu ya, awal kita ketemu di majelis ini merupakan awal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita mau jalan ke tema ya tentang bagaimana melanjutkan amal soleh di bulan Ramadan, kenapa ini saya angkat? Karena banyak fenomena ketika Ramadan lewat, amal soleh juga lewat. Merdeka, emangnya Ramadan ngapain kok merdeka ini? Waduh, bahaya kalau begini ya. Justru di bulan Ramadan itu Allah gembleng kita sebulan penuh di tarbiyah. Harapannya setelah Ramadan, amal-amal soleh di bulan Ramadan itu bisa tetap kita lakukan, karena sudah menjadi karakter, karena sudah menjadi sesuatu yang udah digenjot terus, harus dipaksa. Karena apa? Siapa yang tidak lapar ketika di bulan Ramadan kita harus berpuasa? Tapi itu perintah Allah. Akhirnya apa? Kita menjalankannya. Dan menjalankannya tertera dengan waktu yang sangat-sangat ditentukan. Mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan itu waktunya 1 bulan. Kalau tidak ada iman di dalam hati kita, maka kita akan berat melakukan. Makanya ini maunya Allah adalah bukan sekedar sebulan itu berjalan habis itu sudah. Enggak begitu. Maksudnya adalah 1 bulan ini memberikan dampak 11 bulan berikutnya untuk kemudian kembali ketemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil selama Ramadan? Ada 2 hal yang kita bisa simpulkan secara garis besar ya. Yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua adalah hablum minannas.
bagaimana kita menjaga amal-amal soleh kita dalam hal ibadah kita langsung berhubungan dengan Allah. Apa itu? Pertama tentang shaum, tentang puasa. Puasa itu adalah menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkannya. Mulai dari dilarang makan, dilarang berhubungan suami istri, ya, dilarang kita membicarakan orang lain. Ini adalah sesuatu banget yang kita harus tahan sebulan penuh, karena kalau enggak, puasa kita hanya dapat lapar dan dahaga, haus. Ya. Sehingga apa? Ini sebulan penuh kita bilang, ya Allah, ini makanan punya saya, ini istri saya, ini suami saya, karena kita boleh bergaul di siang hari. Karena ini akan memberikan dampak pada syahwat kita dan kita bisa menahan diri. Lepas Ramadan itu pun bisa kita kendalikan. Masya Allah ya. Lepas Ramadan ada yang masih suka marah-marah, ghibah masih jalan. Tuh kan, ini pentingnya ya. Kita harus tengok, ya Allah, sebulan kemarin kita mau ngomongin orang itu, nanti jangan-jangan puasa saya batal. Ada kontrol sendiri gitu. Kita merasa diawasi Allah, kita merasa, ya Allah, iya, nanti kalau saya cuma dapat lapar dan haus, rugi dong. Sebulan penuh menahan diri, rugi banget. Makanya selepas Ramadan ini tetap harus jangan terus tadi merdeka. Udah, karena Ramadan kita puasa nahan, gak ngomongin orang, betul, sudah. Selepas Ramadan seolah-olah, Masya Allah, ya, lepas-lepasannya. Begitu, puasa itu menahan syahwat kita untuk apapun yang bisa membatalkan atau mengurangi dari fadilah puasa kita. Bukankah nanti banyak yang datang kepada Allah komplain, ya Allah, bukankah saya sudah puasa sebulan penuh dari tahun ke tahun, tapi kenapa tidak ada pahalanya? Kenapa hasilnya nol? Kenapa? Karena kita tidak sanggup menjaga syahwat kita untuk hal-hal yang bisa mengurangi fadilah puasa. Baik, itu tentang puasa. Yang kedua, tentang sholat. Hablum minallah yang kita jaga saat Ramadan adalah bagaimana kita bisa sholat tepat waktu, ibu-ibu sekalian ya. Ditunggu-tunggu seperti waktu maghrib, sebentar lagi, kayak gitu. Apakah ketika Ramadan sudah lewat, kita masih menunggu waktu 5 waktu kita? Jujur, ayo ditanya dirinya, ya Allah, selama ini, gitu ya, karena Syawal itu sibuk dengan silaturahim kemana, sehingga sholatnya nyaris, tahu nyaris? Angkat dulu deh, masih banyak kamu, angkat dulu deh, masih mau kesana. Masya Allah ya. Ini bagian dari yang kita butuh evaluasi. Ya Allah, bukankah Ramadan kemarin kita sangat disiplin dengan sholat kita? Masya Allah ya. Telah jadi kita aja, rasanya udah bingung, udah gemetaran ya. Bahkan kemarin yang dulu biasanya sholatnya dari dengan maghrib, udah sekarang udah enggak lagi. Tapi kenapa begitu Ramadan lewat pula disiplinnya? Masya Allah ya. Itu yang wajib dijaga lagi, terus ditata lagi, karena nanti sholat adalah yang bisa pertama kali ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah dengan sholat at-tawwu. Tahu at-tawwu? Sholat, semua sholat, jenis sholat kecuali sholat lima waktu. Boleh duha, boleh rawatib, boleh tahajud, boleh, ya kalau bisa kebiasaan-kebiasaan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ya, tarawih yang kita lakukan aja. Kita sudah sholat tarawih, masih mau bangun ya sebelum kita sahur itu untuk sholat tahajud lagi. Masya Allah ya. Itu adalah kebiasaan selama sebulan yang ditempa kepada kita, yang terus digempur. Bagaimana kita ngantuk bisa ditahan, ini bisa ditahan. Harapannya setelah Ramadan ini menjadi karakter. Kita nggak molor-molor lagi tidurnya. Kita nggak sholat hanya yang inti-inti saja. 5 waktunya terjaga,
rawatibnya terjaga, ya, sholat sunnah yang lain juga terjaga, dan kita sudah ringan menjalankan. Masya Allah, ya. Ini bagian dari dampak ketika Ramadan selesai, maka amal-amal soleh kita tetap tidak terjaga. Enggak kemudian dadah, selesai, sudah. Ya. Tapi tanyanya ke sini, bukan ke yang lain, ya. Tanyanya ke sini. Kenapa semangat? Kan nanti ada indikator bagaimana kita sukses Ramadan. Baik. Yang kedua sholat. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, ketika di bulan Ramadan kita mau mengeluarkan zakat lebih ringan dibanding di luar Ramadan atau lebih berat? Lebih ringan. Masya Allah, mohon maaf ya, saya sebagai amil, ya, penarik zakat yang diberikan satu yayasan tertentu, buat saya ngambil zakat di bulan Ramadan itu mudah banget dibanding dengan di luar Ramadan. Kalau kita narik zakat di luar bulan Ramadan, kayak orang minta sumbangan, wajah orang yang kita datang itu sudah beda. Tapi kalau Ramadan, Masya Allah ya, oh iya Bu, ya kita sudah sediakan, Masya Allah, nggak usah ngomong banyak, udah langsung disodorin kwitansi ini, langsung beliau ya, Masya Allah. Kewajiban zakat sebagai bentuk kewajiban kita kepada Allah atas amanah harta yang diberikan kepada kita mudah sekali ditunaikan di bulan Ramadan. Makanya ini sekalipun di luar Ramadan itu kita menarik zakat susah. Fahamilah bahwa kewajiban zakat sama wajibnya seperti kewajiban sholat dan puasa. Paham maksudnya di sini? Jadi ketika kita sebagai pribadi atau hamba-hamba Allah mengeluarkan zakat di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan sama kewajiban, kecuali satu, zakat fitrah yang itu memang khusus dikeluarkan di bulan Ramadan. Ya, tapi kalau zakat mal, zakat profesi, zakat lagi dan seterusnya, ya, maka di luar Ramadan boleh kita lakukan, dan harus kalau profesi kan setiap gitu ya, setiap kita mendapatkan gaji maka dipotong 2,5% dan seterusnya. Artinya apa? Kewajiban terhadap diri dan kewajiban kita menarik kepada yang lain sama, ya. Di luar Ramadan pun sama, sebagaimana kita menegakkan urusan sholat dan puasa. Nah, kayak gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ibu sekalian, yang keempat itu hablum minallah yang butuh kita jaga adalah hubungan silaturahim. Rahim ada kaitannya dengan darah, ada kaitannya dengan nasab yang harus kita bangun. Artinya kita menyambung hubungan silaturahim itu adalah menyambung hubungan yang ada hubungannya dengan darah, dengan nasab, dengan rahim. Keluarga ayah, keluarga ibu, ya, keluarga kita sendiri, mungkin adik, kakak, dan seterusnya. Itu dibangun dengan baik. Kewajibannya adalah karena ini bagian dari barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Rahim yang ada hubungan darah, sehingga di situ kita tidak akan peduli lagi dengan gesekan-gesekan hati, dengan hal-hal yang akan membuat kita godaan. Tahu godaan ya? Apakah masih ada? Sudah sawal hati kok selorong kalau ketemu salah seorang di antara saudara kita yang barangkali ketika ketemu masih dulunya ada riwayat-riwayat maaf ya, kesenggol hatinya, ada riwayat menyinggung, tersinggung, dan lain sebagainya. Nah, bulan Ramadan itu kita kikis agar apa? Fadilah Ramadan kita tidak berkurang, fadilah puasa kita tidak terkurangi, maka kita buka lapang dada kita untuk memaafkan saudara kita yang ada masalah. Sakitnya tuh di sini. Kita tuh kalau udah ketemu orangnya,
Yang sakit hati biasanya yang disakiti. Tapi kalau yang menyakiti udah lupa. Kira-kira mau gimana? Rugi yang disakiti. Maka Quran tidak memerintahkan kita untuk minta maaf, diperintahkan atau dimotivasinya adalah kita berlapang dada untuk memaafkan, karena nanti ada surprise pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaafkan susah apa mudah? Susah bunda, susah. Karena setiap ketemu orang rasanya cemot di kepala bunda. Iya, ketemu orang yang nyakiti sesak dada saya bunda. Makanya yang diperintahkan oleh Allah adalah memaafkan, bukan minta maaf. Kenapa begitu? Karena ini dimensi manusiawinya ini yang memang susah, yang memang sakit ya. Tapi Allah janjikan pahala yang luar biasa. Mohon maaf, tadi saya masuk lupa belum minta maaf pada ibu sini. Harusnya tadi diawali bagian dari kalau kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya salah sama Allah. Di dunia kita menyadari akan kesalahan kita, kemudian minta maaf. Insya Allah ketika kita sungguh-sungguh Allah memaafkan. Tapi ketika kita punya salah sama orang dan orang itu tidak mau memaafkan, wah ini urusannya bakal panjang nanti di yaumil akhir. Kalau sampai orang yang kita sakiti itu protes, habis pahala kita. Makanya mumpung saya tidak lupa lagi, dia tidak lupa ya. Selama kita ketemu, barangkali apa yang saya sampaikan selama ini ada banyak yang menyinggung perasaan ibu-ibu semua dan teman-teman semua. Mohon dimaafkan. Mau kira-kira memaafkan? Sungguh ya, ikhlas, ridho. Ya Allah, alhamdulillah. Karena saya mau nunjukin satu-satu minta maaf, nggak mungkin, nggak hafal pula namanya ya. Mohon dimaafkan. Dan insya Allah jika ibu-ibu semua punya salah, mungkin kadang-kadang gerendangi saya gitu, wah gerendangi ngamplong saya, mungkin gitu ya. Insya Allah sudah saya maafkan tanpa diminta. Insya Allah kita semua kosong ya, saling memaafkan, saling ridho, dan mudah-mudahan ini meringankan hisab kita. Barangkali ada di antara kita yang pulang duluan menghadap Allah ya. Mudah-mudahan ini menjadi saksi majelis kita ini adalah majelis ilmu, majelis silaturahmi, majelis yang kita semua saling bisa memaafkan. Walaupun kadang-kadang kalau ketemu orangnya masih ada dongkol, tapi sekarang bismillah kita lapangkan ya. Karena ini bagian dari yang nanti sama Allah akan dikasih kejutan ya. Kalau orang tuh kan al-jaza min jinsil amal ya, balasan itu sesuai dari amalnya ya. Kalau kita mau memaafkan itu susah ya, karena saking sakitnya. Tapi terus kemudian kita mau memaafkan walaupun berjuang ngos-ngosan ya, tapi akhirnya bisa. Maka ini nanti insya Allah pahala yang diberikan oleh Allah sangat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Makanya mudah-mudahan ya walaupun berat, bismillah kita minta kepada Allah, ya Allah rapatkan dada ini ya Allah, insya Allah saya maafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara saya, walaupun itu terasa berat ya, karena sungguh ini salah satu bagian jaminan kalau kita berlapang dada dan mau memaafkan saudara-saudara kita, jaminan untuk bisa masuk surga. Sebagaimana kisahnya sahabatnya Rasulullah SAW yang saya pernah cerita. Ketika Rasulullah datang di masjid mau sholat wajib, ini sholat 5 waktu, sudah mau takbiratul ihram ya, sudah tangan mau diangkat, jamaah sudah siap, Rasul murung, tahu murung bahasa Jawa Timurnya, gagal, tidak jadi diangkat tangannya. Dan kemudian Rasulullah bilang, wahai sahabat semua, sebentar lagi akan datang orang yang akan dijamin masuk surga. Sahabat langsung menengok, mana di orangnya. Ternyata orang ini adalah sahabat Rasul. Ya orangnya biasa-biasa aja, datang sholat aja sudah telat kayak begini.
datang orang sambil membersihkan air wudhunya yang dijemur gitu, ya, sampai kemudian Rasul menunjukkan itu Pak. Masya Allah, ya. Sahabat langsung nengok dan kemudian penasaran dalam hatinya. Ini rupanya sahabat luar biasa banget, sampai Rasulullah membatalkan mau memulai sholat gara-gara ingin memberitahu kita semua bahwa ada ahli surga. Besoknya, Insya Allah, terulang. Rasul sudah mau takbiratul ihram lagi, gagal lagi, dan beliau bilang sebentar lagi akan datang orang ahli surga. Dan sahabat lihat lagi, orangnya sama. Ya, orangnya sama, dan yang mengejutkan ini datangnya terlambat juga gitu ya, sudah mau dimulai takbiratul ihram. Dan ada sahabat yang penasaran, ketika selesai salat mau ketemu sama orang itu sudah nggak ada, ya. Artinya di situ beliau tidak berlama-lama zikir ya. Udah dicari, udah nggak ada. Bahkan pertama tadi juga begitu, yang kedua juga begitu, yang ketiga juga begitu lah. Orang yang sama, sampai akhirnya ada satu sahabat yang penasaran, Abdullah namanya, yang kemudian karena 2 kali aku mau ketemu nggak bisa, udah aku siasati aja sholat di dekatnya. Begitu dia mau pulang, tak kejar, ketemu, dan beliau langsung kejar, ikut pulang ke rumahnya sampai menginap 3 hari. Ya, yang beliau cerita bohong, tapi dalam rangka agar diizinkan untuk menginap 3 hari. Wahai paman, aku ini sedang ada masalah dengan bapakku, sehingga aku diusir dari rumahmu. Kita aku mau menginap di rumahmu. Karena penasaran dengan amalan apa sih orang ini bisa dijamin masuk surga. Setelah menginap hari pertama, amalannya biasa aja, nggak kelihatan ngapa-ngapain, nggak istimewa. Nah, mungkin di hari kedua juga sama. Bangun juga waktunya subuh, malam tidak kelihatan sholat tahajud. Tapi kenapa Rasulullah kok bisa jamin Allah bisa memasukkan dia ke surga? Kemudian malam ketiga sama, sampai akhirnya dia putus asa. Kalau begini sudah, aku nggak akan melanjutkan tidur beberapa hari lagi karena tidak ada amalan-amalan yang istimewa. Kemudian sahabat ini minta izin. Izinnya seperti apa? Wahai paman, mohon maaf, sebenarnya aku tidak ada masalah dengan bapak. Mohon maaf, saya minum dulu. Bapak minum. Jangan merasa bersalah. Sudah, saya bawa minum. Enggak apa-apa. Sungguh ya, bismillah. Ya, terus akhirnya saya sebenarnya tidak ada masalah dengan bapak, cuma saya penasaran karena Rasulullah 3 hari berturut-turut menyampaikan bahwa dirimu adalah termasuk ahlul jannah. Cuma aku heran, amalan unggulan apa yang kamu lakukan sehingga kamu sudah masuk dalam kategori ahlul jannah? Bapak itu mengatakan, aku tidak punya amalan-amalan istimewa kecuali seperti apa yang kamu lihat. Kok aneh ya? Atau barangkali kamu punya sesuatu deh yang kami tidak bisa kerjakan. Terus bapak itu mikir gitu. Terus kemudian disampaikan, oh mungkin ini. Apa itu yang disampaikan? Ketahuilah wahai anak muda, aku sebelum tidur sudah aku lepaskan semua urusan dengan manusia. Pertama, aku maafkan kesalahan-kesalahannya. Kedua, aku tidak ada iri dengki kepada mereka, semua saudara-saudaraku di Islam, dan semua sudah aku lepaskan agar membuat tidurku nyenyak. Alasannya tidurnya biar nyenyak, biar tidak ganjil, biar tidak kepikir. Bukan karena ingin digimana-gimanain sama Allah, bukan. Masya Allah. Terus akhirnya pemuda ini bilang, itu dia yang kami belum bisa lakukan. Bagaimana kami bisa berlapang dada, bagaimana kami bisa memaafkan atas kesalahan-kesalahan saudara-saudara kami, itu yang belum bisa kami lakukan. Makanya pantas Rasulullah SAW selalu menunjuk bahwa dirimu adalah ahlul jannah. Masya Allah. Kita perempuan, bapaknya kan besar,
Iya Pak ya? Contohnya kok kesenggol hati nih. Orang biasanya senyum sama kita, nggak senyum aja kita sudah mikirnya. Wah, udah segala macam, gak usah diterusin. Artinya insya Allah ketika kita semua bisa berlapang dada dan memaafkan, maka insya Allah pahala kita akan luar biasa. Dan ini bagian dari amalan-amalan yang bisa jadi akan memudahkan kita untuk bisa masuk surga. Siapa yang pendendam? Ada? Dirasa aja. Kalau kita nanya orang lain, ya kita susah ya. Tapi paling tidak kita merasakan ya. Iya, saya itu kalau disakiti kok jarang gitu ya. Lukanya tuh lah, kayak gitu kan. Ini kalau kita berusaha untuk memaafkan dan akhirnya bisa, maka yakin banget pahalanya besar banget. Tapi bukan berarti yang mudah memaafkan terus tidak ada pahalanya, bukan. Biasanya Allah kasih lebih orang itu, di sisi lain lemah. Ada kasih lemah di sisi itu, tapi yang lain lebih. Itu sudah pasti. Nah, artinya apa? Urusan lapang dada memaafkan ini berlaku untuk semua orang. Siapa saja bisa, asal dia mau. Ya, cuma persoalannya mau atau tidak. Kadang-kadang kita itu cukup menikmati dengan sakit hati. Ya enggak, orang saya tidak pernah nyakitin kok dia nyakitin. Akhirnya berlama-lama dinikmati, dirasakan. Ada yang begitu? Mudah-mudahan ini bagian dari sesuatu yang sangat menyiksa. Orang yang nyakitin kita sudah lupa. Jangan kita terbawa-bawa dengan sakit itu. Emang kita tidak bisa produktif, kita akan kedatangan penyakit. Ya, orang kalau sudah sakit hati, kepalanya nyut-nyut ya, tensi naik, dada sesak, terus apa lagi? Ya sudah, ya begitu. Enak apa enggak? Enggak enak. Coba pulang dari sini lapang kan dada, nanti pulang lah enteng. Ya, kepala enteng, ini enteng. Masya Allah. Ya, kalau percaya silakan buktikan. Sebelum membuktikan jangan percaya dulu. Baik ya. Jadi itu 4 hal hablum minallah. Sekarang yang akan kita bahas adalah hablum minannas. Ibu-ibu sekalian, Ramadan mendidik kita untuk berhubungan baik dengan manusia. Ya. Satu yang kita jaga adalah urusan zakat. Zakat ini selain kita menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, dampak sosialnya adalah kita menyalurkan harta kita ke orang-orang yang membutuhkan karena sebagai saluran. Kalau tidak ada orang miskin, kalau tidak ada orang-orang yang masuk dalam 8 asnaf itu, maka zakat kita tidak akan nanti, tidak ada salurannya ya. Makanya hablum minannas inilah yang menjaga kita ketika kita memberikan zakat kepada seseorang. Apakah kita menghormati mereka sebagaimana layaknya manusia karena terlahir dari Ramadan itulah la'allakum tattaqun? Maka di situ terlihat dampak sosial kita. Ibu mohon maaf, kita kan biasanya kadang-kadang dalam sebuah yayasan kalau mau mengalurkan zakat itu kan ada yang disebut jelas ya, oh ini zakat kita salurkan ke sana, ke ibu ini, ke bapak ini, keluarga ini, dan seterusnya. Tapi ada juga yang dijaga. Kenapa bisa begitu? Tidak disampaikan, tidak disebut namanya. Untuk menjaga keikhlasan yang memberi zakat dan menjaga perasaan yang diberi zakat. Karena ini adalah bukan semata-mata pilihan buat orang yang kita beri zakat. Mohon maaf ya, orang yang berhak menerima zakat itu bukan berarti mereka itu tidak berikhtiar kemudian bisa menjadi kaya seperti kita. Bukan. Mereka sudah berusaha tapi Allah batasi rezeki dunianya itu segitu-gitu. Sehingga ini menjadi penyambut zakat bagi orang-orang kaya atau yang layak mengeluarkan zakat. Makanya di sini Ibu, kemarin saya sudah sampaikan tentang bahan evaluasi bagaimana agar kita itu, kalau kita itu orang baik, kalau kita itu orang mulia, ya,
Salah satu cirinya adalah kita tetap menghormati kepada fuqara wal masakin. Kenapa bisa begitu? Kalau kita menghormati orang yang punya jabatan, gampang, semua orang bisa. Tapi bagaimana kita tahu bahwa orang itu adalah orang yang kita beri zakat karena masuk kategori fuqara wal masakin, tapi kita tetap menghormati dia karena dia sebagai hamba Allah, orang solih, orang taat, ya. Nah, ini ujian banget. Kita rasakan ya, jujur hati kita. Kadang-kadang terbersih dalam hati kita. Kalau kita pemberi zakat, sekalipun orang itu soleh, rasanya itu ngomong hargai itu setan tuh budaya dasar banget. Dia itu kamu santuni kok, masa kamu segitunya menghormatinya? Gak layak lah. Setan goda seperti ini. Tapi begitu ini tetap kita lakukan. Masya Allah, inilah bagian dari amal soleh yang ketika Ramadan kita digembleng sebulan penuh untuk bagaimana mengeluarkan zakat, untuk bagaimana mengeluarkan infak, untuk bagaimana mengeluarkan sedekah, itu berdampak. Kita tidak membedakan siapa dia, yang penting dia tetap hamba Allah dan punya hak yang sama untuk dihormati dan dihargai, sekalipun dia adalah kategori fuqara wal masakin. Bisa dipahami di sini ya, Bu? Ini kita terus terang, perempuan itu punya peluang besar ke situ untuk merendahkan orang, untuk tidak menghargai orang, untuk maaf ya, istilahnya bahasa Jawa ngenyek, itu besar banget ketika bersama dengan orang-orang yang di bawah kita. Makanya di sini Ramadan itu mendidik, Masya Allah. Apakah kita akan ngenyek sama mereka yang secara status ekonomi mungkin di bawah kita, tapi secara status keimanan mereka sebenarnya di atas kita. Masya Allah. Ibu sekalian kenal dengan Bilal bin Rabah. Bilal itu adalah budak yang dimerdekakan. Bilal itu secara fisik berkulit hitam. Bilal itu secara kehormatan dunia tidak ada orang yang tertarik dengan melihat fisiknya Bilal. Maaf, secara gambaran sosial dia miskin, tubuhnya maaf tidak menarik, tapi kenapa terumpahnya terdengar di surga? Karena kualitas keimanannya. Dia tidak pakai amalan-amalan yang banyak, yang dilakukan adalah amalan-amalan yang istiqomah, yaitu setiap selesai wudhu Bilal sholat 2 rakaat syukur wudhu. Sudah pernah coba ini? Jaga wudhu, dan Bilal tidak pernah batal wudhunya. Paham maksudnya? Apakah Bilal tidak pernah kentut gitu? Enggak. Tapi begitu batal wudhu, setiap wudhu sholat 2 rakaat. Masya Allah. Coba ibu-ibu begitu sehari semalam. Ya Allah, ternyata saya ngos-ngosan. Makanya layak Bilal masuk surga yang terumpahnya terdengar di surga sebelum Rasulullah ini meninggal. Ya sudah kedengaran di sana. Karena saking istiqomahnya di wudhu dan kemudian sholat 2 rakaat. Kita semua ibu harus ada amalan umum. Barangkali karena kita suka baper, hati kita suka baper. Ketika kita mau memaafkan sebelum tidur, kita duduk dulu. Kan disunahkan sebelum tidur wudhu ya. Kemudian kita doa, kita ingat siapa orang-orang yang pernah menyakiti kita. Bukan ingat-ingat untuk dibawa tidur gitu ya, tapi untuk dimaafkan. Ya Allah, memang memaafkan itu susah ya Allah, tapi aku minta kepadamu ya Allah, mudah-mudahan saudaraku yang nyakiti, yang ini semua satu-satu Engkau berikan petunjuk, Engkau maafkan karena aku sudah memaafkan. Masya Allah. Bukan tidak mungkin, ini cara Allah untuk bisa memudahkan kita untuk masuk surga. Baik, itu hablum minan nas. Terus caranya bagaimana ya agar kita bisa terbangun silaturahim yang baik, bisa memaafkan ya. Yang pertama, langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah ihbarul hutq. Tahu ihbarul hutq?
menyampaikan rasa cinta. Nah, Syawal itu begitu, ya. Kita silaturahim, ya. Silaturahimnya dengan saudara, silaturahimnya dengan siapa saja, mungkin teman kita, tetangga kita, teman-teman sekolah, kuliah dan seterusnya. Maka yang pertama kita lakukan adalah ihbarul hub, menyampaikan rasa cinta. Seperti apa menyampaikan? Ya Allah, nggak ketemu lama, kangen. Nah, itu perempuan banget, ya, mengekspresikan bahwa dia kangen, bahwa dia aku ingat apanya, Masya Allah. Ya kadang-kadang kita tuh mau memulai susah, ya. Loh, gimana ya caranya? Orang sekarang tuh ya gimana begitu, ya. Nanti dikira bagaimana. Ya maka ini, ya langkah ini yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika ketemu kita silaturahim dengan ihbarul hub, menyampaikan rasa cinta. Pernah ada sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan sih hari kiamat itu? Kaget ini Rasulullah, ya. Kamu tuh punya apa emang? Kok nanya masalah kiamat segala gitu, ya. Terus sahabat ini jawab, ya Rasul, saya hanya punya cinta. Masya Allah, cinta bagaimana maksudnya? Saya cinta kepada Allah dan kepada dirimu luar biasa. Masya Allah, langsung merah wajah Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah bilang, engkau nanti di akhirat akan ketemu dengan orang-orang yang kamu cintai, dengan siapa kamu mencintai. Artinya ketemu Allah juga ketemu Rasulullah. Maka ini mudah-mudahan ya ibu sekalian, kita di Majelis Ta'lim Azizah ini salah satu sarana, ya, kita cinta sama saudara kita karena Allah, dan mudah-mudahan nanti ketemu di surga. Amin. Ya, pertama itu silaturahmi. Yang kedua, doa fi dohrihi, mendoakan dengan zohir. Nah, gitu, ya. Mendoakan doa fi dohrihi, mendoakan dengan lisan, dengan zohir, ya. Jadi secara zahir kita doakan saudara-saudara kita, ya Allah. Misalnya yang saya kenal, ya, karena sering menghubungi saya, Mbak Ella, khusus Bu Widya, Bu siapa lagi ya, nggak kenal, maaf ya. Bukan berarti tidak cinta, tapi saya kalau ketemu wajahnya hafal, tapi namanya nggak tahu, ya. Itu kita sebut satu, ya Allah, muliakan, misalnya khusus, masukkan surga, maaf, saya maafkan kesalahannya, dan seterusnya. Apalagi beliau sedang ada ujian, misalnya sedang sakit, na'udzubillah, kita tidak mengharapkan itu, kita doakan secara khusus, kita sebut nama, ya Allah, khusus sekarang sedang sakit misalnya, mudah-mudahan cepat sembuh, ya Allah, gugurkan dosa-dosanya, dan seterusnya. Itu, ya, silaturahmi itu begitu. Termasuk orang yang sedang menyakiti hati kita. Masya Allah, bayangin, ya, susah apa mudah, wis nglarani kondongakne tanpa diminta. Kira-kira bagaimana beratnya, tapi ketika bisa dilakukan, bagaimana besarnya pahala. Masya Allah. Jadi ini, ya, sehingga kita doakan sebelum, ya Allah, ini saya memang mau nyambung silaturahim ini dengan orang yang sudah nyakiti saya. Tapi gimana ini, ya Allah, mau melangkahi susah, doa dulu. Ya Allah, insya Allah sudah saya maafkan. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah buat dia. Bismillah, kita datang kepada orang yang akan kita sambung silaturahimnya, yang akan kita sambung silaturahim. Siap? Ini gampang teorinya. Prakteknya, keringat keluar semua. Betul itu. Kalau orang yang disakiti itu kan mesti ingat dengan sakitnya. Mau ngangkat doa ketika ingat dengan sakitnya, ya Allah, nggak jadi lagi. Udah diangkat, nggak jadi lagi. Kalau cukup kekuatan yang butuh kita gunakan untuk mengangkat kedua tangan dan membuka lisan kita. Masya Allah. Tapi ketahuilah bahwa Allah adalah pemegang hati kita. Ada hambanya yang mau memaafkan dan berusaha untuk memaafkan, maka Allah kasih keringanan di dalam dada insya Allah. Baik, yang ketiga, cara untuk menyambung silaturahmi atau silaturahim setelah ihbarul hub, ad-du'a fi dhahrihi,
Kemudian yang ketiga adalah tolaqatul wajhi, bermuka manis, tidak menyunyun, murah senyum, wajahnya ceria, hutangnya ditaruh dulu, ya. Jangan mau silaturahim terbayang-bayang dengan hutang di kepala, mau senyum susah, akhirnya cucut. Ya Allah, ini sawal-sawal momennya silaturahim kok menyunyun aja wajahnya. Jangan, gembira, ya. Wah, pengeluaran banyak, Bu. Iya, tahu. Hutang-hutang yang kemarin belum kebayar, ketambah lagi. Minta sama Allah untuk dimudahkan. Jangan dibawa waktu silaturahim, taruh dulu di rumah, dikunci, rapat-rapat. Ya. Tapi saya yakin kok yang di sini nggak ada yang punya hutang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah lunas semua hutangnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang murah senyum biasanya yang paling sedekahnya banyak, karena balasan dari sedekah itu akan dimudahkan untuk melunasi hutang, insya Allah, ya. Ya, senyum, tolaqatul wajhi, ya. Senyum itu masya Allah, ya. As-sumtu sedekah. Senyum itu adalah sedekah. Jangan kamu sepelekan, walaupun hanya sekedar senyum ketika bertemu saudara, karena itu adalah sedekah. Ngantuk ya, atau orang tidur, diajak berdiri, ibu nggak usah berhenti, tenang aja, nggak apa-apa. Semakin ibu nggak tenang, semakin rewel. Ya nggak apa-apa, Bu, kita punya anak kecil kok dulu semua, nggak apa-apa, ya diajak berdiri, nggak nyaman, ya. Jadi itu. Yang berikutnya, yang keempat, cara silaturahmi atau silaturahim dalam rangka hablum minannas adalah musafahah. Apa tuh musafahah? Berjabat tangan, ya, yang dengan mahram, ya. Artinya akhwat dengan akhwat, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan tapi yang mahramnya, ya. Ingat hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang berjabat tangan dalam rangka minta maaf, ya, Allah gugurkan dosa-dosanya sampai tangan itu terlepas, insya Allah, ya. Makanya jangan cuma itu. Ya. Kalau Allah itu bukan nyunah itu, ya, yang nyunah itu ada pedang, cek, ya. Sambil kita ucapkan apa, kita tatap wajahnya, sambil begitu, ya. Wah, itu begitu akan terjalin itu adalah dari tangan yang dipeluk, yang dipegang sampai kemudian terlepas, ini selama itu akan digugurkan dosa-dosa, insya Allah, ya. Cuma jangan dengan lawan jenis yang bukan mahram, nanti malah nggak bisa dilepas, bisa sampai ke rumah, bahaya, ya. Makanya di situ dijaga yang bukan dengan mahram tidak berjabat tangan. Itu sudah dengan nas manapun insya Allah jauh lebih terjaga daripada yang ada beda pendapat, boleh yang ini yang itu. Sudah kita mencari diri dari yang dengan non muhrim tidak berjabat tangan, ya, jadi begitu. Sehingga kalau kita satu majelis ini semua ingin berjabat tangan dan semua ingin lama-lama, kasihan yang di belakang, ya. Ya cuman sewajarnya, ya, sewajarnya karena kita dalam jumlah yang banyak. Tapi ketika sendiri hadir di rumah seseorang, ya kita memang sengaja mau nyambung silaturahmi, nah itu baru, ya, diinikan betul hati kita itu, disambungkan betul bahwa niatan kita itu tulus untuk silaturahmi atau silaturahmi, sehingga dari jabat tangan itu sudah kita bisa bayangin Allah gugurkan dosa-dosa kita dan kemudian Allah sambung hati kita, karena dari hati akan nyambung ke hati. Baik, yang ke-5, cara silaturahmi atau silaturahim dengan ziarah, ya. Ziarah itu bukan hanya ziarah kubur, datang ke rumah
orang yang mau kita sambung silaturahim. Dan Syawal itu adalah momentum paling bagus untuk ziarah. Ya, Ibu-ibu bisa bedakan kemarin waktu pandemi apa yang terjadi dengan hari raya kita? Sepi hati, sepi ini juga secara fisik ya. Ya Allah, rasanya kok segini amat ya hari raya gitu ya. Kita udah selesai puasa, mau berkunjung sana nggak boleh, ini pembatasan PKM dan seterusnya. Orang kemarin saya mudik ke Banyuwangi, kita kan semua sudah booster deh ya. Anak saya SMA itu kan baru 2 terdekat. Sampai interogasinya tuh lama di stasiun itu. Oh ini pokoknya nanti anaknya nggak boleh lepas masker, harus ini karena baru COVID-2, aduh macam-macam. Sama suami saya bilang, ya Allah, hari ini masih ada tuh. Iya Pak, karena ini jarak jauh aja dengan segala macam bla 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 bla. Masya Allah gitu. Jadi lama kemarin itu di stasiun gara-gara yang satu masih vaksin 2 karena SMA ya. Jadi ya. Nah itu saja sudah membuat kita bagaimana gitu. Tapi begitu kita bisa siaran sampai sana berlima ketemu sama ibu mertua, Masya Allah beda banget dengan dirasakan waktu COVID ya. Jadi memang datang itu tidak bisa tergantikan dengan telepon, dengan WA, tidak bisa tergantikan. Ketemu orangnya langsung, kita berjabat tangan, kita interaksi, Masya Allah ya. Silaturahim itu tidak bisa tergantikan dengan itu. Dan kata Nabi, nyentuh pundak saudaramu karena kamu ziarah atau datang ke rumah saudaramu, itu pahala luar biasa. Makanya Masya Allah ya, kita jangan terus keenaan akhirnya mager ya. Kemarin 2 tahun nggak bisa silaturahim, akhirnya momennya angel, bokongnya kayak ada lemnya karena itu pertimbangan yang capek lah, yang jarak jauh lah, yang apalah yang segera kita tepis, kita mulai lagi lanjutkan amal soleh kita setelah Ramadan untuk sering-sering ziarah atau silaturahim. Yang berikutnya, yang keenam, tahniah wa takziah. Apa itu tahniah? Bergembira ketika ada kabar gembira dari saudaranya, wa takziah, dan ikut berbela-sungkawa saat ada berita duka dari saudaranya. Saudara di sini adalah tadi yang ada kaitannya dengan rahim, dan saudara ikatan ketemu, mungkin teman-teman kuliah, tetangga dan seterusnya. Tahniah wa takziah, bersenang-senang, ikut senang kalau ada kabar gembira dan ikut susah kalau ada berita duka. Tidak boleh dibalik. Paham maksudnya? Ono koncone kena musibah, alhamdulillah. Bukan seperti ini ya. Ada berita suka temannya, kenapa sih? Nah, tidak begitu. Jadi benar-benar ekspresi kita adalah alhamdulillah, ini anak saya diterima di mana, ya Allah alhamdulillah, benar-benar tulus ya. Dari lisan kita, orang yang alhamdulillah tulus sama enggak itu kelihatan dari ekspresi wajahnya. Enggak usah dibuat-buat ya. Cuma yang di situ perlu kita tekankan, ya Allah, kenapa ya ketika temanku menyampaikan berita gembira kok aku sedih? Gitu ya. Harus ada pertanyaan begitu, kenapa? Kok ketika ada temanku menyampaikan kabar sedih kok aku malah bergembira? Ini berarti dalam hati kita ada penyakit yang harus segera diobati, yang harus segera disembuhkan. Karena sungguh tidak ada hati yang berpenyakit kecuali berbalik dari kenyataan. Artinya mendengar kabar gembira dia sedih, mendengar kabar duka dia gembira. Nauzubillah min dzalik ya. Yang ketujuh itu adalah al-ihtimam. Apa tuh al-ihtimam? Perhatian. Ada perhatian kepada siapa? Orang yang kita ziarahi, orang yang akan kita sambung silaturahimnya atau silaturahminya
ya, ada perhatian. Maksudnya bagaimana? Kalau niat kita mau silaturahim, yuk terus cerita kondisi diri kita sebanyak-banyaknya, tapi lebih banyak mendengarkan, ya. Jadi digali, pandai menggali, pandai kemudian pokoknya udah deh, kita puasa ya, sahabatnya tadi waktu puasa itu kita pakai di situ untuk tidak terlalu banyak ngomong mendominasi, tapi kita lebih banyak mendengar. Ada perhatian, kebetulan mungkin yang kita silaturahmi sedang ada musibah, kita dengarkan curhatannya, kita berikan solusinya, atau paling tidak ketika kita perhatian itu saja, itu sudah solusi. Baik. Yang ke-8 ya. Yang ke-8 adalah ukhuqil muslim, memberikan hak-hak sesama muslim, ya. Jadi kita berikan haknya ketika kita silaturahim itu kita berikan haknya. Haknya seperti apa? Ketika dia salam, kita jawab. Ketika dia bersin, kita doakan. Ketika dia ada sesuatu masalah, maka kita bantu solusinya dan seterusnya. Karena ada hak-hak muslim itu banyak banget ya. Yang jelas haknya beliau ketika sebagai saudara adalah kita hargai saudara itu seperti apa. Kita bela kehormatannya, ya. Kita antarkan jenazahnya dan seterusnya. Jadi intinya di situ kalau kita mau nyambung silaturahim itu lebih banyak ke orang itu, bukan untuk kita, ya. Jadi apa ya bahasanya itu? Ya memang kita jalin keluarnya, bukan kita minta pada orang itu, tapi memberikan, ya. Keluar dari rumah untuk ziarah, memberikan doa, dan yang terakhir adalah tahap memberikan hadiah, maka akan muncul cinta. Hadiah, ya, kepada orang yang mau kita silaturahimi, kepada orang yang mau kita jalin silaturahim, berikan hadiah. Wah, hadiahnya apa? Hadiahnya jangan diukur orang itu, tapi diukur keikhlasan kita, ya. Kita ikhlasnya bawa minum 1 botol, kasih 1 botol. Sehingga apa dari situ? Ciri orang ikhlas, kita ngasih apapun yang kita kasih, dihargai atau tidak sakit hati. Terus diparanya tuh digawani jajan oke, ditekani melengos, sakit hati, gerenengan, habis pahalanya, ya. Tapi kalau kita kasih sebotol air sekalipun tanggapannya sangat tidak menyenangkan, kita tetap berlapang dada, kita tetap berpositif thinking, Masya Allah, itulah ideal. Sehingga ukuran ngasih jangan orangnya, tapi kita yang sanggup menjaga keikhlasan ini, sekalipun ekspresi yang kita kasih itu tidak menyenangkan. Masya Allah. Nah ini kan lebaran apa? Ramadan diajarin betul kita seperti itu, ya. Kita diajarin betul bagaimana menunaikan amalan-amalan di bulan Ramadan, sekalipun tidak ada orang yang tahu, tapi Allah Maha tahu, gitu ya. Sehingga kita tidak butuh penghargaan dari orang, tidak butuh gimana ini dari orang, tidak butuh, cukuplah Allah, karena puasa kita hanya untuk Allah. Allah saja nanti yang mau kasih pahala sesuai dengan derajat keikhlasan kita. Makanya ibu sekalian, Masya Allah, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan tarbiyah Ramadan kita kemarin benar-benar berdampak, sehingga amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan tetap bisa kita lanjutkan di bulan setelah Ramadan. Tadi masih banyak sebenarnya yang hablum minallah yang belum saya sebut, termasuk juga diantaranya adalah tilawah Al-Quran. Kemarin ada yang sudah nyampe target atau ada yang belum? Mau khatam berapa kali? Kesampaian? Nah, yang belum kesampaian itu bagian dari melanjutkan amal soleh setelah Ramadan itu. Ya Allah, kemarin itu benar-benar sudah tak jaga betul, tapi kok ya tetap nggak nyampe misalnya. Sekarang ada kesempatan untuk melanjutkan. Kenapa kemarin nggak nyampe? Karena ini. Maka di bulan Syawal ini digenjot
lagi. Dan kita mohon pada Allah, mudah-mudahan tahun depan tidak akan terulang. Target-target yang kita capai akan bisa kecampaian dengan optimal. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, itu ibu saya. Sehingga hablum minallah, ya, hablum minannas terjaga dengan baik, ini akan jalan enak. Makanya tadi saya janji ada indikator keberhasilan kita di bulan Ramadan. Indikatornya mudah sekali. Ramadan yang berhasil akan membuat muslimah salihah semakin dekat dengan Allah dan semakin takut untuk berbuat maksiat. Sudah. Jadi kita akan semakin, maaf ya kalau bahasanya itu semakin rakus dengan ibadah karena ingin dekat dengan Allah, mulai dari sholat, mulai dari tilawah, mulai dari puasa, mulai dari sedekah dan semuanya. Tapi begitu ketemu dengan maksiat, takutnya luar biasa. Ya Allah, jangan-jangan pas saya melakukan maksiat yang kecil, nyawa saya diambil. Jadi itu, ya. Kalau itu belum muncul, ayo kita beristighfar yang banyak, minta ampun kepada Allah yang banyak. Berarti masih banyak hal yang butuh kita benahi selama bulan Ramadan kemarin. Kenapa saya kok masih muda sekali untuk marah-marah? Kenapa saya kok masih muda sekali untuk ghibah? Kenapa saya kok masih muda sekali untuk tidak jujur, ya? Sedikit-sedikit bohong, sedikit-sedikit kok terulang lagi. Nah, ini butuh dievaluasi. Ramadan kita kemarin butuh banyak pembenahan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan tidak banyak yang kita evaluasi, dan mudah-mudahan kita akan bisa menjaga keistiqomahan dari amal-amal soleh kita kemarin di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjaga keistiqomahan itu. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, mohon maaf sampai waktunya banyak, ya, karena memang banyak yang untuk dibahas. Kalau ada pertanyaan, silakan. Satu penanya, silakan. Ya. Sebentar Mbak Win. Mohon maaf Ustazah, tadi saya juga lupa di pembuka. Saya mewakili semua jamaah, juga pengurus MT Azizah. Mohon ikhlas dan ridhonya apabila dari kami ada salah yang hilang kepada Ustazah. Demikian juga kepada semua jamaah kami pengurus, mohon maaf dan ikhlasnya apabila dari kami banyak kekurangan. Terima kasih. Iya, insya Allah sudah dimaafkan semuanya. Ya. Monggo kalian kita silakan. Waalaikumsalam. Saat kita bersilaturahim dengan keluarga atau juga teman-teman itu kan yang kita mungkin kita kan kita sih saya berusaha mulai belajar yang kita kan mau salaman itu gini. Cuma kadang ada beberapa yang belum memahami itu lalu bagaimana maka Iya. Paham maksudnya. Masih ada lagi sudah itu. Kayak itu persoalan kita semua, ya. Tidak semua paham. iya kita semua paham. Kita sudah belajar. Tapi ketika ngadepin orang saudara itu, ya saudara kan ada yang bukan murid walaupun ada jalur saudara, ya. Terus bagaimana? Kalau terpaksa kita minta sama Allah semoga dimaafkan, ya. Karena yang seperti itu ada tingkatan maslahat dan mudarat yang perlu dipertimbangkan. Ada yang masuk dalam kategori saudara kita tapi bukan mahram. Ketika sudah julurkan tangan, kita tidak nerima, sakit hatinya luar biasa. Sampai akhirnya dicap macam-macam Islam, ternyata setelah dibutuh paham tentang Islam kok sekarang gini sama saudaranya gini dan seterusnya. Jika dampak itu jauh lebih besar mudaratnya, bismillah, ya. Mudarat udah bismillah, tapi jangan sampai wah terus ikut begitu, enggak. Kita ini kan aja kita senggol, kita apa, tapi dengan sebenarnya kita menolak dalam hati. Kan itu soal lemah iman, ya. Jadi kalau dalam hati kita itu sudah
sebenarnya penolakan, kita nggak sanggup untuk menolak dengan lisan, nggak sanggup dengan fisik, nggak sanggup, maka didoakan, ya Allah sebenarnya saya nggak mau bersalaman seperti itu, tapi karena ini kayaknya dipertimbangkan mudorotnya jauh lebih besar, maka mudah-mudahan manfaat itu yang kemudian diberikan oleh Allah dan kita dosanya dimaafkan mudah-mudahan. Tapi tidak terus enteng ya, paham ya maksudnya di sini. Allah tuh tahu banget apa yang ada di hati kita ya. Jadi kalau kita itu memang benar-benar sebenarnya jaga, tapi karena tidak berdaya, itu Allah tahu. Bukan karena kita sebenarnya enteng, saja tahu ilmunya, Allah juga tahu ya. Sehingga kita berusaha dulu dengan segala pertimbangan, insya Allah bagian dari pertimbangan itulah yang kemudian akan meringankan dosa kita saat bersalaman ini ada dosa. Walau alam bisawab ya. Jadi selama ini pun termasuk saya ya, kalau sudah ketemu keluarga besar itu, masya Allah ya, mereka itu kan tidak paham artinya dulu gitu ya. Nah dulu masuk gak boleh, nah kayak itu model ini sudah kita itu sudah begini sampai kesel tetap begini tangannya. Akhirnya ini akan selesai kalau kita ngeluarkan tangan. Saya tuh sampai kedip-kedipan sama suami saya. Suami saya kasih syarat begitu karena itu beliau vokal banget, nanti deh ini bisa jadi kita nggak bisa diterima lagi di kalangan keluarga mereka karena ekstrim kayak gitu. Masya Allah ya, kalau segitunya bagian dari berbeda pendapat ini yang diperbolehkan bukan berarti diperbolehkan tetap ada dosa tapi ringan gitu, paham ya maksudnya? Bukan berarti nggak dosa, tetap tapi ringan dan insya Allah kita akan tebus dengan yang lain-lain, banyak amal soleh yang lain ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin itu kalau ada pertanyaan lagi kalau tidak dulu karena waktunya sudah saya harus berada di tempat yang lain gitu ya. Sekali lagi ya ibu sekalian, lapangkan dada kita ya, ikhlaskan kalau ada saudara kita mungkin ya dalam satu majelis ini ada juga yang saling tidak enakan antara pengurus dengan pengurus ya. Antara anggota dengan anggota ya, yang kadang-kadang tuh masih jengkel aja dengan sikapnya, dengan keputusannya yang sebenarnya nggak itu. Sekarang dimaafkan ya, dimaafkan sudah gitu ya, yang kemudian ini akan menjadikan jalan termudah buat kita untuk bisa masuk. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kita doa saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Allah ya Rahman, kami yang berkumpul di majelis ta'lim Azizatul Mukhon kepada beliau, terimalah amal-amal Ramadan kami ya Allah. Istiqomahkan apa yang kami kerjakan di bulan Ramadan kemarin untuk tetap bisa kita kerjakan di bulan-bulan setelahnya ya Allah. Sungguh kami sebagai hamba tidak berdaya kecuali atas izin-Mu ya Allah. Istiqomahkanlah kami ya Allah, lapangkan dada ini ya Allah, dan mudahkan kami untuk bisa membangun silaturahim dan silaturahmi dengan baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kurang lebih mohon maaf bila kita berikan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.